Yang diperlukan hanyalah mendekatinya, mendekapnya, memeluknya. Itu yang diperlukan. Dia merasa hangat, merasa nyaman dengan pelukan itu. Waktu memeluk jangan bawa pisau ya. Jadi kalau kita lihat itu salah satu contoh perbedaannya, Mas. Berikutnya, laki-laki menganggap penting keahlian dan perempuan cenderung menganggap penting kebersamaan. Nanti saya sampaikan. Berikutnya, Mas. Laki-laki cenderung berpikir menyelesaikan masalah, itu watak dasar corak pemikiran laki-laki ya. Cenderung berpikir coraknya itu menyelesaikan masalah. Sedangkan kaum perempuan punya kebiasaan yang khas, suka memberi nasihat tanpa diminta. Nanti saya ceritakan. Kemudian laki-laki itu merasa dicintai apabila dipercaya, sedangkan kaum perempuan merasa dicintai apabila diperhatikan. Beda ya konteksnya. Kemudian laki-laki itu apabila punya beban masalah berat dalam hidupnya, dia cenderung meringankan beban masalah itu dengan jalan diam. Jadi kalau laki-laki lagi ada masalah itu dia diam gitu ya, itu sedang ada masalah. Dia merasa nyaman dengan diamnya itu. Sedangkan kaum perempuan kalau punya banyak masalah yang berat, cara meringankan masalah itu adalah dengan jalan cerita ke orang lain, berarti berbicara. Kemudian laki-laki itu kurang suka ungkapan verbal. Ini Indonesia ya Bu ya, maaf. Ini Indonesia, Bapak-bapak. Kalau Amerika Anda lebih paham. Kalau ini rata-rata Indonesia, yang saya potret di Indonesia. Nggak beda. Kalau kaum perempuan itu lebih suka ungkapan verbal. Coba Mas. Coba yang kita lihat ya. Kalau laki-laki tadi dianggap sering menganggap penting keahlian, kalau perempuan menganggap penting kebersamaan. Laki-laki itu karena pemimpin dalam rumah tangga, maka dia merasa bahwa harus ada sesuatu yang menjadi skill dia atau keahlian dia di dalam memimpin rumah tangga itu. Makanya seringkali kemudian bagi kaum laki-laki itu menganggap dirinya bisa, itu menjadi penting bagi dirinya. Yang sering saya contohkan kalau di Indonesia itu ya, ibu-ibu menunjukkan surat undangan ke suaminya. Mas, aku diundang hari Minggu, tanggal sekian, acaranya jam sekian, ini alamatnya, ada denahnya. Suami melihat undangan itu, oh aku tahu katanya gitu, nanti aku antarkan. Setelah hari Minggu itu diantarkan naik motor ya, di Indonesia banyak orang naik motor. Suaminya penuh keyakinan bahwa dia mengerti tempat itu, dan dia sangat yakin setelah membaca denahnya itu, saya sangat yakin tahu tempat itu. Tapi ternyata setelah di dekat-dekat lokasi dia bingung, muter-muter nggak ketemu, muter-muter tidak ketemu lagi. Ngerti suaminya bingung, muncullah sifat istrinya yang khas, suka memberi nasihat tanpa diminta. Ngerti suami bingung gitu, langsung nyeletuk saja tanpa mikir gitu. Mas, tanya aja sama orang. Itu yang namanya suka memberi nasihat tanpa diminta. Ini bahasa ilmiahnya, ibu-ibu ya. Bahasa umumnya itu cerewet gitu. Jadi suka memberi nasihat tanpa diminta. Apa-apa diomongin. Kalau bapak-bapak nggak percaya, misalnya apalah ada, misalnya seperti ini ya. Coba sesekali waktu bapak menata-nata ini di rumah gitu ya, ditata di mana, ditaruh di tempat yang berbeda. Istrinya nanti ikut, bukan di situ tempatnya, di sana, bukan di situ. Semua dikomentari. Itu yang namanya suka memberi nasihat tanpa diminta, itu seperti itu. Apa-apa dikomentari gitu. Jadi kalau kemudian melihat istrinya itu suka memberi nasihat tanpa diminta seperti itu, jangan tersinggung, karena itu karakter yang umum saja. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang berat. Nah, pada contoh tadi itu, tiba-tiba istrinya mengatakan, tanya aja ke orang daripada kamu bingung. Kalimat itu kecil dan ringan saja bagi istrinya, tetapi ternyata didengarkan oleh suaminya berbeda kalimatnya gitu ya. Dalam pendengaran suami, kalimat itu menjadi begini, kamu itu dasar laki-laki gak ngerti apa-apa, nyari alamat aja gak bisa gitu. Sehingga bukannya kemudian dia berhenti dan menepi untuk bertanya ke orang, tersinggung dia, aku ngerti alamat ini gitu, gak usah bertanya gitu. Dia nekat saja naik motor, muter-muter dan ternyata lama sekali gak ketemu. Setelah nggak ketemu juga, akhirnya kemudian dengan malu-malu gitu ya, dia berhenti motornya itu, lalu bertanya ke orang, dia tunjukkan alamatnya, ditunjukin sama orang itu, bapak kesana ketemu gang, nanti masuk di situ nanti ketemu. Diikuti, ternyata ketemu. Setelah sampai di tempat itu, kata istrinya, nah ini kan kalau dari tadi bertanya sudah ketemu. Perkataan ini semakin memukul perasaan suaminya gitu ya, menegaskan bahwa kamu itu apa sih, laki-laki nggak bisa nyari alamat saja gitu. Padahal sebetulnya itu kecil saja, ringan saja. Jadi bapak-bapak jangan tersinggung ketika suami istrinya itu tiba-tiba banyak ngomong seperti itu. Jadi kalau kita naik mobil berdua dengan istri di depan ya, kita pegang kendali, istri di samping kita itu, tiba-tiba istri kita suka memberi tadi nasihat tanpa diminta tadi, awas adik. Jadi semuanya dia serba khawatir gitu, lalu kemudian memberikan nasihat-nasihat tadi itu.
Makanya kalau saya dengan istri saya jalan berdua gitu ya, itu istri saya suka mengatakan, awas loh ada motor, awas ada mobil. Kalau saya tidak menanggapi dengan serius, saya mengatakan, oh iya itu ada becak, saya bilang, itu ada truk, saya bilang, itu ada pohon di pinggir jalan, saya bilang. Jadi nggak usah serius-serius amat mengurusi seperti itu gitu ya. Seakan-akan mengatakan suaminya, kamu itu diam lah, aku itu sudah bisa nyopir, aku itu punya license gitu, aku punya sen gitu, kamu nggak usah mengajari aku, nggak usah bertengkar begitu, karena itu muncul spontan saja gitu. Jadi jangan dipikirin berat-berat amat ya, bapak-bapak gitu. Seakan-akan, oh, kamu nggak percaya kepada saya, bukan tidak percaya. Walaupun yakin bapak-bapak ini sudah ahli sekali mengendarai mobil gitu, tetap saja muncul bahwa dia nanti usul ini, usul itu gitu. Nah, kalau istri itu lebih menganggap penting kebersamaan. Itulah kalau, saya nggak tahu kalau di Amerika, di lingkungan Anda di Amerika sini. Tapi kalau di Indonesia, coba perhatikan ya bapak-bapak ibu, di Indonesia yang namanya majelis taklim ibu-ibu lebih banyak daripada majelis taklim bapak-bapak. Sama, enggak tahu. Ini bapak-bapak banyak juga. Jadi kalau misalnya kita buat majelis taklim rutin gitu, itu yang lebih rutin dan lebih banyak pasti kelompoknya ibu-ibu. Ibu-ibu itu menikmati sekali kebersamaan. Makanya kalau kita lihat ada majelis taklim ibu-ibu yang bertahan lama sekali di kampung. Kalau ada yang dari daerah Klaten, Jawa Tengah, itu ada sebuah majelis taklim yang sejak dari dulu sampai sekarang itu ada terus dan banyak terus zamannya dari kalangan ibu-ibu. Ada nenek-nenek tua yang datang ke majelis taklim itu membawa cucunya yang masih kecil, sampai akhirnya nenek ini meninggal, cucunya dewasa, cucunya masih terus ikut kegiatan majelis taklim itu, sampai cucunya menjadi nenek dan